Halo, ketemu lagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 September 2020. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya akan mulai dengan kartu dari Rumi, ya. Tadi diambil satu kartu setelah diacak dan kita jarang dapat Laila ini ya. Laila, kalau kita lihat puisinya cukup panjang. Saya akan membaca terlebih dahulu. Kartu ini bercerita tentang bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi agen yang memberi cinta. Kalau saja kita mau melepaskan diri dari semua logika kita. Karena cinta tidak sama dengan logika. Cinta adalah mengikuti panggilan atau cahaya hati. Dan banyak orang akan mengatakan bahwa itu adalah hal yang gila, tetapi cinta memang bukan datang dari logika. Artinya, orang mengatakan gila karena mereka menggunakan logika. Bahkan ada saatnya di mana kita membakar semua situasi yang nyaman karena kita ingin hidup di tempat penuh dengan pecinta. Artinya rumah yang tadinya atau logika kita, konsep kita tentang hal yang seharusnya itu kan bukan dibangun atas dasar cinta. Dan ketika kita berada di dalam situasi dengan penuh tuntutan dan keharusan, maka yang datang adalah itu bukan cinta. Itu harus diruntuhkan dulu supaya kita bisa hidup di rumah cinta. Kita juga perlu membersihkan dada kita dari rasa marah. Dan itu dicucinya sampai 7 kali. Membersihkan hati yang penuh kemarahan. Jadi tidak cukup sekali. Artinya memang ketika kemarahan itu ada, maka dia akan menghilangkan cinta. Dan untuk bisa benar-benar cinta bisa tumbuh di dada kita, maka kita harus membersihkan sampai ke akarnya sampai 7 kali. Dan mengisi apa yang ada di dada kita dengan cinta tersebut. Kalau kamu ingin semua tentang cinta, maka kita perlu untuk seperti orang yang tidak menggunakan logika, become a drunk, ya seperti orang yang dimabuk cinta. Karena your thought takes a course, dragging you in its wake. Move beyond thought, let your heart lead, be a leader. Jadi cinta adalah ketika kita bergerak bukan atas dasar logika, tetapi lebih jauh daripada logika. Jadi bukannya tanpa logika sebenarnya, lebih jauh dari logika, dan kita menjadi pemimpin atas gerakan kita menuju cinta tersebut. Dan jika orang yang kita cintai itu katakanlah rambutnya kusut, maka kita yang harus menjadi sisirnya. Ini yang disampaikan. Ini adalah kartu tentang cinta yang sepenuhnya, yang saya rasa ini penggambaran dari bagaimana kita terjun dalam situasi untuk memastikan cinta itu tumbuh. Walaupun itu harganya adalah kita mengenyampingkan semua pride kita dan rasa sakit hati kita, dan kita bersihkan dari kemarahan karena semua yang menjalankan bukan logika dan bukan hitungan, tetapi rasa dari hati yang paling dalam. Oke, itu yang keluar dari bacaan pertama Rumi hari ini. Kita lihat selanjutnya. Iya, kalau 3 kartu ini kan kartu yang sangat positif ya, ditambah dengan situasi bahwa kita ingin menunjukkan kepada orang lain ya. 2 hal ini adalah kita mencintai sesuatu. Bunga ini kan hadiah itu yang membuat kita bahagia, dan ini adalah tentang anak. Dan kemarin kartu anak ini juga keluar ya. Jadi kita ambil dulu saja informasinya. Saya juga tidak tahu arah dari bacaan kali ini. Pachamama
Pachamama represents the unconditional love that the earth has for all her children, including the stones, the plants, the animals, and humans. She is the goddess of earth, also known as Gaia, who pervades all creation in our planet. Thanks to Pachamama, our timeless soul can experience life in biological body. The joy and pain we taste during our brief time on earth are invitation to discover the boundless love of Pachamama. Ya, ini juga bicara tentang cinta yang tak terbatas, cinta dari Mother Earth, ya, cinta dari yang memberikan sebenarnya ya. Kita ambil satu kartu lagi dari Daily Guidance. Ini adalah Creative Project. Your soul longs to express itself in creative ways. We're guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expression makes you feel alive and excited and reignites passion toward your life. Ini tentang bagaimana kita antusias menghadapi hidup, cinta, antusias menghadapi hidup, dan ini 3 kartu. Nine of Raphael, ini kan wish come true ya, wish come true. Kemudian The Magician, ini tentang kreativitas, tentang membuat sesuatu yang baru. Dan gambar anak itu Seven of Michaels adalah Seven of Swords ya. There is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details ya di sini. Jadi ini tentang cinta, tentang kreativitas, tentang apa yang kau inginkan, tetapi perlu dilihat lagi arahnya, apakah memang itu yang kau inginkan. Oke, kita ambil dulu informasinya. Bulan saat ini ada di Cancer dan square dengan Merkurius di Libra. Jadi fokus kita hari ini adalah domestik, tentang rumah. Mungkin buat beberapa orang ini adalah saat dimana ada pertentangan, ada argumen tentang satu hal yang membuat hubungan kita dengan orang terdekat di rumah terpengaruh. Tapi dengan bulan yang sextile Uranus serta square sendiri sebenarnya menceritakan tentang perubahan, kebutuhan untuk berubah. Maka sebenarnya hari ini dan Merkurius juga oposisi dengan Chiron. Oke, jadi ini adalah saat dimana kita harus berhadapan dengan situasi di rumah yang mungkin ada masalah. Salah satunya membuat kita merasa sangat tersinggung atau merasa tertekan. Tetapi ini adalah saat emas untuk kita membuat perubahan ke arah tersebut. Dan barangkali kenapa cinta ini muncul adalah ketika kita berpikir, lalu apalagi kalau memang kita keluarga atau kita tidak bisa lari kemana, kenapa kita harus mengatakan hal yang keras kepada orang-orang yang ada di rumah siapapun dia. Di awal kita memang bersama untuk membangun cinta. Somehow di tengah perkembangan kehidupan kita menjadi orang yang paling rajin mengatakan hal yang menyakitkan, paling suka menggunakan kaca pembesar untuk kesalahan yang dia buat, padahal pada akhirnya tetap kembali ke tempat yang sama. Jadi untuk apa semua itu? Kan kira-kira seperti itu. Sehingga kalau yang dipakai logika, maka kita akan terus berputar terus di kata-kata yang saling menyakitkan tersebut. It has to stop, no? Karena pada akhirnya kan tetap kembali ke tempat yang sama. Jadi jangan gunakan logika, gunakan cinta untuk membuat semua situasi menjadi lebih baik. Itu sepertinya yang ingin disampaikan. Dan bahwa cinta di dalam keluarga, cinta mama itu seperti tidak ada batasnya. Ya, fokuskan pada kreativitas. Artinya kalau kita tidak terfokus pada hal yang berat tadi, argumen, maka kita bisa menciptakan suasana yang membahagiakan. Ya, ada cara lain, ini cara lain selain bicara keras di dalam rumah, karena pada dasarnya kita menginginkan The Magician ini
sesuatu yang membuat kita bisa menciptakan sesuatu. Itu yang digambarkan dari astrologi kali ini. Iya, dan bulan yang juga oposisi dengan Jupiter, memang sepertinya ini Jupiter, memang kita berhadapan dengan tokoh ayah, tokoh suami, atau tokoh yang memang keras, yang sebenarnya tujuannya adalah ingin mengatur suasana rumah. Iya, ini memang kartu nomor 5 itu selalu tentang perubahan dan perubahan yang tidak nyaman. Tadi kan saya sudah cerita bulan yang sextile dengan Uranus itu sendiri perubahan, dan bulan yang square dengan Merkurius. Jadi memang situasinya ini adalah bulan yang square dengan Merkurius, dan ini adalah bulan yang sextile dengan Uranus, terutama karena kita memahami sesuatu sekarang. Anyway, apapun itu ya, karena tadi juga sudah dijelaskan kenapa tidak perlu lebih dalam ke situ. Hasilnya adalah lebih baik kita lihat ke depannya kita mau ngapain. Kita mau terus-terusan berargumen seperti ini? Enggak kan? Kita memilih hal yang lebih positif ke depan. Oke, saya akan ambil satu kartu dari Messages from Spirit untuk hari ini. Dan informasi untuk menutup bacaan hari ini yang dibuka dengan Laila tadi adalah tentang cinta tanpa syarat. Dying is the easiest thing you will ever do as you've had lots of practice through countless lifetimes. Mau dibawa kemana? Ini kalimat yang saya juga bingung. Sebentar, saya berpikir. Dying is the easiest thing you will ever do, as you've had lots of practice through countless lifetimes. Oke, jadi ini adalah kalau kita ingin membiarkan situasi ini berlangsung terus, teruskan saja sampai akhir hayatmu. Kamu akan dilahirkan lagi dan menghadapi hal yang sama. You did that all the time, no? Entah sudah berapa kali waktu itu berputar. Oke, kalau memang kita tidak sedang bicara tentang kita akan dilahirkan kembali dengan semua masalah yang belum kita selesaikan sampai saat ini, katakanlah itu sebagai salah satu cara berpikir. Kita kembali pada situasi saat ini. Kalau kita mau membiarkan diri kita dalam lingkaran di mana kita setiap hari berargumen dan hanya kembali untuk ke dalam satu kamar, barangkali nggak cuma satu rumah, satu kamar bersama, kemudian besoknya diulang lagi, ya. Jadi ada satu filmnya, siapa yang Die and Repeat. Jadi setiap kali muter itu yang dilakukan, tapi nggak bosan-bosan, ya nggak apa-apa juga. Tapi intinya kalau mau ada perubahan, ya, kalau mau ada perubahan, maka gunakan cara pendekatan yang berbeda, ya. Dengan caranya Laila, pendekatannya berbeda. Ini berbedanya tadi, maka kamu bisa menciptakan magic. Caranya adalah dengan mengedepankan cinta dan bukan logika. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.